Izin atasan, duduk siap, gerak. Lapor SCAF 28 jumlah 24 siap menerima pembelajaran. Silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Mohon izin mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai, istirahat di tempat, gerak. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita terkait tentang hukum telematika, kemudian kita kaitkan dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang memang ada korelasinya terkait tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dianalisasi dalam kaitannya tentang keamanan data. Kalau bicara keamanan data, ada beberapa aspek hukum yang memang sedikit beririsan. Undang-undang ITE, kemudian bicara tentang undang-undang PDP, kemudian bicara tentang undang-undang keamanan nasional. Nah, dari ketiga undang-undang tersebut seluruhnya beririsan. Undang-undang ITE menuntut warganya untuk bersinergi terkait tentang keperluan data. Adanya satu data, kemudian terkoneksi dengan Disduk Capil, kemudian adanya terkait tentang satu sehat yang memang dituntut oleh Kementerian Kesehatan, sehingga semuanya menjadi big data. Nah, ini seiring dengan hal-hal tersebut ada kekhawatiran dari suatu fenomena apabila data ini bocor atau menjadi data tidak terbendung. Kemudian muncullah dari negara kita terkait tentang perlindungan data pribadi. Nah, satu sisi kita dituntut untuk memberikan suatu data, satu sisi juga kita harus memberikan filter untuk pengamanan data pribadi. Tidak kita pungkiri bahwasanya ada suatu kasus dan fenomena terkait tentang 2019 sampai 2022 terkait tentang kejadian yang luar biasa di negara kita dan di seluruh belahan dunia, yaitu kasus COVID-19. Semua data tentang kesehatan masuk semuanya ke satu sehat tersebut. Kemudian ada fenomena data tersebut dikirim ke Singapura. Nah, hal tersebutlah menjadi pemikiran pemerintah bahwasanya data kita sudah tidak rahasia. Nah, di dalam kaitannya untuk keamanan data tersebut ada hal-hal yang memang harus kita waspadai terkait tentang sistem keamanan nasional. Nah, kenapa keamanan nasional? Ranah siapa keamanan nasional? Sedangkan kita kalau bicara studi hukum ini sudah berbeda sekali antara keamanan dengan pertahanan, defense system. Sedangkan keamanan nasional adalah bicara tentang hanya sebatas kulitnya dari negara tersebut. Dari sini mungkin teman-teman ada yang memang menjadi topik menarik untuk dijadikan suatu bahan artikel atau bahan diskusi, bagaimana keterkaitan antara keamanan data, bicara tentang undang-undang ITE yang harus terbuka, kemudian di samping itu juga harus ada filtering untuk keterkaitan kita untuk mengamankan data pribadi. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Mas Tony izin bertanya. Ya. Izin dosen, terkait ini masalah tanda tangan elektronika. Ya. Apa yang saya tanyakan di dalam hukum telematika, apakah ada kelemahan di dalam tanda tangan elektronika dihadapkan dengan tahun 2026 ini ITE sangat lebih tinggi. Baik. Oke, dihadapkan dengan kecanggihan teknologi, saat ini kita dituntut
menjadi suatu negara yang good governance. Asasnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kenapa harus muncul teknologi TTE, tanda tangan elektronik? Ini untuk memudahkan atau memangkas birokrasi. Tetap ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih efisien, lebih efektif. Dampak negatifnya adalah banyak sekali pemalsuan, kemudian disalahgunakan, scanningnya bebas, dan mungkin pada saat staf tersebut berhadapan dengan pimpinan yang memang tidak ada di tempat, mungkin ada suatu abuse of power, penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini yang kita antisipasi. Pertanyaan bagus, sangat luar biasa, artinya terkait tentang ITE, PDP, dan keamanan nasional. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Mas Wadili, silakan. Terkait tentang kecanggihan teknologi saat ini, mungkin dihadapkan dengan ada suatu teori yang kita namakan biodefense. Kemudian ini kaitannya sama PDP nih. Saat ini sekarang ada muncul biodefense, kemudian biosecurity, kemudian bioweapon. Nah ini yang ada sedikit kita antisipasi dan saat ini menjadi perhatian negara untuk yang berkecimpung di dalam hukum, regulasinya masih belum ada. Nah ini yang perlu kita waspadai dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesama orang hukum. Nantinya juga teman-teman menjadi pucuk pimpinan, menjadi pelaku dalam pengaplikasian dan implementasi dari undang-undang yang sudah memang disosialisasikan dari negara. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa pelajaran kita cukupkan sampai di sini dan mungkin minggu depan kita sudah akan melaksanakan ujian akhir semester guna menghadapi persyaratan beban akademik yaitu ujian skripsi. Saya rasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan ketua kelas. Ya. Kita pimpin. Mungkin atasan duduk siap. Gerak. Menerima pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih.